tanggal 23 itu malam Jumat, saya itu didatengin polisi ke rumah saya ya, orang tua saya. Itu ada 4 orang. Jadi pas masuk dia bilang dari Polres Kota Cirebon, dia itu 2 itu jaga pintu untuk nutupin pintu, yang satu bawa map sama kertas kosong itu, yang satunya ngobrol sama kita. Pas ngobrol itu tentang Sudirman, dia ngasih kabar dia itu kangen dan keluarga harus ketemu. Nah pas waktu itu saya aneh, kok ada Polres kok ngasih tahu seperti itu tanpa ada surat panggilan. Pas waktu itu saya diminta sama keluarga, dimintain tanda tangan. Nah saya tidak mau tanda tangan itu karena itu tidak jelas untuk apa tanda tangannya. Pas saya udah menolak, polisi itu udah pulang lah. Nah pas hari Sabtunya saya kerja jam 1-an, jam setengah 2-an itu saya istirahat, posisinya ada polisi juga datang dari Polres Kota Cirebon, kurang lebihnya 6. Dia mau ketemu sama saya bilang nggak mau karena saya trauma waktu pas kejadian malam Jumat itu. Pas waktu itu saya nolak, dia maksa buat ketemu. Saya bilang untuk menyampaikan ke atasan saya buat minta pendamping. Pas saya udah bilang kayak gitu, polisi juga mau untuk mendampingi atasan saya. Jadi bertiga itu atasan saya 2 sama saya didampingin cuma sebentar itu. Setelah itu atasan saya disuruh keluar, dan di situ saya dikasih tahu sama kayak pas waktu kejadian malam Jumat itu Sudirman mau ketemu, dan polisi itu mau bawa saya ke Polda, posisinya Sudirman ada di Polda. Saya bilang nggak bisa, saya lagi kerja. Itu ngobrol sekitar nyampe jam setengah atau 2 jam, jam 3-an selesai. Saya bingung mau kemana, terus saya nelpon sama Bu Titin kan, minta solusi gimana. Nah polisi tetap kekeh buat bawa saya sama nanyain orang tua saya di mana. Saya nggak tahu orang tua saya di mana. Saya bilang saya juga nggak pulang semenjak kejadian itu. Akhirnya polisi bilang saya nungguin nanti sampai jam 4 setelah kamu pulang kerja. Saya minta izin ke atasan. Dari situ saya panik, dan kok saya nggak mau tapi kok dipaksa. Saya nelpon Bu Titin menurut saya udah jangan terlalu diladenin, keluar aja. Saya keluar pun dikejar saya dikejar. Saya bingung mau kemana. Saya naik Grab ke Alfa dulu, naik Grab masih dikejar juga. Naik Grab itu udah enggak, jadi pas waktu Alfa dikejar juga ya. Dan untungnya itu ada wartawan dari itu TV One, itu dari Bu Titin sih. Dari situ saya kabur dari pengejaran itu. Itu kabur di jalan itu. Polisinya waktu itu bilangnya saya sama keluarga saya harus ketemu sama keluarga sama si Sudirman, dan itu bilang mau ada cabut kuasa, dan saya kan percaya sama Bu Titin gitu. Nah, di situ saya diminta keterangan, saya nggak mau gitu. Gimana juga nggak mau ketemu polisi tersebut? Enggak. Kalau saya secara pribadi tidak ada ini, cuman karena ini keluarga Sudirman yang diintimidasi, larinya kan ke saya, tetap larinya ke saya. Mereka tetap komunikasi, teleponnya ke saya. Waktu di dalam saat di kantor dia itu memang karena saya juga serba salah. Ketika saya masuk kan pasti kalau mereka alasannya sedang melakukan pendidikan, kemudian saya menahan kakaknya Sudirman, pasti saya kena menghalangi pendidikan. Itulah sebabnya waktu itu saya gimana caranya ini tidak dibawa ke Polda tanpa surat apa-apa. Akhirnya saya minta tolong media waktu itu, tolong di depannya. Beruntung ada mobil TV One. Jadi kalau informasi dari kakaknya pas ngeliat mobil wartawan itu gimana?
Ya, bilang polisi ada wartawan katanya, jadi Nggak bisa bawa. Iya. Sudirman sendiri sekarang di mana sih sebenarnya? Waktu itu terakhir tuh hari Kamis bilangnya ada di Polres Cirebon Kota, Pak. Yang bilang siapa? Itu polisi sih, Pak. Waktu itu ke rumah. Terakhir menjenguk kapan, di mana? Kan itu artinya udah ditahan ya? Iya, waktu itu sebelum Lebaran sih, Di mana? di lapas. Bu Titin tahu nggak apa mungkin alasan pihak oknum polisi akan mengganti Bu Titin sebagai kuasa hukum dari Sudirman? Saya juga nggak ngerti apa ininya, karena kan sebetulnya kan prosesnya kan sudah selesai. Tapi saya juga nggak paham kenapa mereka kalau seperti yang diceritakan ini, kalau dipaksa cabut kuasa dari saya juga nggak paham apa sih yang diinginkan. Saya juga nggak ngerti sebetulnya kenapa seperti itu. Kan saya juga bukan siapa-siapa, saya juga cuma pengacara kampung. Ngapain ngeributin saya gitu loh. Saya bukan siapa-siapa. Tapi Bu Titin, tadi Bang sorry, tadi kan terakhir ngejenguknya itu pas Lebaran ya. Mungkin dari pengakuan Sudirmannya sendiri merasa ada mungkin pas di dalam lapas sempat diteror sama pihak kepolisian juga nggak sih Bang untuk mencabut surat kuasanya? Berarti tapi ada pengakuan nggak dia di lapas diperlakukan sebagai bagaimana gitu? Pengakuan sih baik-baik aja di sana. Jadi Mbak Dini, ini kan peristiwa ini setelah ramai lagi, bukan cerita itu. Ini kan kalau dulu kan ini setelah ramai lagi gitu loh. Bukan cerita itu kan sebelum Lebaran segini. Perkara belum ramai seperti sekarang. Jadi saya kira udah kita bisa simpulkan aja lah kalau itu ada peristiwa yang seperti itu. Sekarang ini apa yang kamu inginkan dari Pradi? Saya bilang itu, Denny, kami mau bantu, tapi yang penting itu harus Sudirman tanda tangan, ya kan? Nah jadi kita harus bertemu dengan Sudirman dan kami juga harus mendengar langsung dari dia apa yang sesungguhnya terjadi. Walaupun kami dari dakwaan ini kami lihat memang ada beberapa hal yang aneh, tapi harus kami bertemu sendiri dengan Sudirman baru kita bisa ambil sikap nanti, ya. Prinsipnya Pradi siap memberikan bantuan hukum, cuma-cuma nggak ada bayaran apa-apa karena ini akan menjadi urusan Pradi. Nanti kita akan bentuk timnya, ya, baik dari Jakarta, dari Cirebon, dari Sumber juga ada ya, Sumber, dari Borbon, ada juga dari Bandung nanti. Ya, kita hanya berkeinginan supaya apa yang terjadi persidangan itu kalau tidak benar ya tentu kita harus tegakkan kebenaran dan keadilan itu harus kita bisa tegakkan lah. Cuma kalau dari kami sebagai Pradi yang memahami tentunya bagaimana proses hukum, memang ini menjadi aneh yang saya katakan tadi itu aja. Ini dari situ aja kita sudah bisa berangkat sebenarnya. Kalau betul itu orang itu fiktif, lantas siapa sesungguhnya membawa mayat itu ke flyover, karena di sini perannya itu adalah peran dari Berdani dan Andi, ya, bersama si Perong dan si Rivaldi, gitu ya. Nah kalau ini nggak ada ya, saya kira ini alasan untuk PK yang sangat kuat menurut saya. Di samping alasan-alasan yang lainnya tentunya. Karena bukan hanya itu peran Dani. Perannya dia ada memukul dan sebagainya. Jadi kalau dibilang Dani dan Adi melakukan perbuatan memukul, bla 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 dan sebagainya, berarti semua kan nggak benar. Berarti kan fiktif juga dong semuanya kalau gitu. Berarti peristiwanya itu, skenario itu nggak lengkap lagi gitu loh. Jadi sebenarnya bagaimana ceritanya terjadinya pembunuhan itu gitu loh. Kecuali kalau didakwa itu hanya 8 orang, yang 2 orang lagi fiktif, ya memang masih 8. Ini didakwa 13 orang bersama-sama melakukan perbuatan dan disebutkan perannya masing-masing. Nah peran itu ternyata dikatakan 2 orang itu fiktif, gak ada. Kalau itu benar fiktif, berarti perbuatannya orang itu juga fiktif dong. Mengangkat mayat itu juga fiktif dong. Memukul si korban juga fiktif dong. Nah kalau gitu skenario nggak lengkap. Berarti ceritanya ini sudah menjadi fiktif juga. Itu kan menjadi dugaan kita kan seperti itu kan. Nah tapi saya katakan ini analisis hukum kami. Ya, kami akan bisa pastikan kebenarannya setelah kami nanti membaca seluruh dokumen yang diberikan oleh Bu Titin ini. Karena kami belum baca semuanya, terus terang aja, hanya sebagian. Dan nanti akhir analisis kami akan bisa kami sampaikan dan juga akan diajukan PK untuk itu. Saya kira cukup ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi.
Ditekan ya tombol lonceng merahnya.